Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan minggu ini, kita akan mulai memasuki bab baru ya, yakni mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel berderajat 1. Artinya pangkat tertingginya hanya berpangkat 1. Dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari atau sama dengan, atau lebih besar dari atau sama dengan. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel sendiri yaitu AX plus BY bisa lebih kecil dari C, atau AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih kecil dari atau sama dengan C, AX plus BY lebih besar dari atau sama dengan C, di mana A, B, dan C-nya merupakan elemen dari bilangan real. Sekarang, bagaimana ya cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel? Nih, ada langkah-langkah yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, kalian cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana ya cara mencari titik potong kedua sumbu tersebut? Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kalian ganti Y-nya dengan 0. Kemudian cari nilai X-nya. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, kalian ganti nilai X-nya dengan 0. Kemudian cari berapa nilai Y-nya. Nah, setelah dapat kedua titik tersebut, kalian hubungkan nih kedua titik sehingga membentuk sebuah garis lurus. Tapi harus diingat, jika tandanya lebih kecil atau lebih besar, maka garisnya berupa garis putus-putus. Tapi jika tandanya lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih besar dari atau sama dengannya, atau ada sama dengannya di bawahnya, maka garisnya merupakan garis penuh. Nah, setelah itu kalian arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Bagaimana caranya? Kalian uji dengan salah satu titik. Jika sesuai, maka titik tersebut berada di dalam daerah himpunan penyelesaian. Supaya lebih jelas, kita langsung lihat saja contohnya ya. Nah, contohnya tentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PTLDV berikut. Ini pertidaksamaannya 2x plus 3y lebih kecil dari 6. Nah, ingat langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan titik potong kedua sumbu. Tadi untuk memperoleh titik potong terhadap sumbu y, kita ganti x-nya dengan 0. Nah, kalau x-nya 0, maka berapa nilai y-nya? Pertidaksamaan di atas kita ubah dulu ke bentuk persamaan ya. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6. Tadi kalau kita ganti x-nya dengan 0 nih, 2 kali 0 udah pasti nilainya 0 kan? Berarti yang tersisa tinggal ini saja, 3y sama dengan 6. Maka nilai y sama dengan 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2. Nah, maka titik yang pertama nilainya 0,2. Kemudian, tadi untuk memperoleh titik potong terhadap sumbu X, kita ganti sekarang y-nya yang 0. Kalau y-nya kita ganti dengan 0, maka yang tersisa tinggal 2x saja. 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Sehingga titik yang kedua, 3,0. Setelah itu, kita letakkan kedua titik ini ke dalam koordinat kartesius untuk menggambar grafiknya. Nah, titik yang pertama tadi 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Berarti titiknya berada di sebelah sini. Dia memotong sumbu y. Kemudian, titik yang kedua, yakni 3,0, berarti berada di sebelah sini. Dia memotong sumbu x. Selanjutnya, kita hubungkan kedua titik tersebut, sehingga pasti membentuk sebuah garis. Tapi harus diingat, di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya ya, hanya lebih kecil saja. Maka garisnya berupa garis putus-putus. Nah, kita hubungkannya seperti ini. Setelah itu, kita harus mencari tahu nih di mana daerah penyelesaiannya, apakah berada di bawah garis atau justru berada di atas garis. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita uji dengan salah satu titik. Titik mana yang kita gunakan? Yang gampang saja, kita pakai titik 0,0, berarti titiknya ada di sini ya. Titik 0,0 ada di sini. Kita ujikan ke pertidaksamaan yang tadi yang di soal. Kita tulis kembali pertidaksamaannya 2x
plus 3Y katanya lebih kecil dari 6. Kita ganti X-nya dengan 0. 2 dikalikan 0 hasilnya 0. Ditambah Y-nya juga kita ganti dengan 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Lebih kecil dari 6. Apakah benar 0 lebih kecil dari 6? Maka jawabannya benar. Nah, kalau benar, maka si titik 0,0 ini berada di daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, maka kesimpulannya daerah himpunan penyelesaian berada di bawah garis. Kita arsir sekarang daerah penyelesaiannya ya. Kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka inilah jawabannya. Supaya lebih jelas, kita langsung lihat contoh berikutnya ya. Sekarang kita punya contoh yang kedua nih. Masih sama soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari PTLDV berikut. Di mana pertidakssamaannya X ditambah 2Y lebih besar dari atau sama dengan 4. Nah, ini juga sama ya. Kita tentukan dulu titik potong kedua sumbu. Tadi untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita ganti X-nya dengan 0. Maka berapa nilai Y-nya? Kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Sekarang ketika X-nya 0, maka yang tersisa tinggal 2Y saja. 2Y sama dengan 4. Maka nilai Y sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Titik yang pertama 0,2. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita ganti nih nilai Y-nya dengan 0. Kalau Y-nya 0, maka yang tersisa tinggal X saja kan? Jadi X sama dengan 4. Ya udah, langsung tulis saja X-nya sama dengan 4. Sehingga titik yang kedua yaitu 4,0. Nah, selanjutnya kita letakkan kedua titik ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, tadi titik yang pertama adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, berarti dia memotong sumbu Y. Kemudian titik yang kedua yaitu 4,0. Nah, berarti di sini dia memotong sumbu X. Selanjutnya, kita hubungkan nih kedua titik ini sehingga membentuk sebuah garis. Kita lihat tandanya di sini ada tanda sama dengannya ya, lebih besar dari atau sama dengan. Maka garisnya merupakan garis penuh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan daerah penyelesaiannya apakah berada di bawah garis atau justru di atas garis. Kita ujikan dengan salah satu titik. Titik yang sama, titik 0,0 aja biar mudah. Titik 0,0 kan di sini ya. Kita coba masukkan titik 0,0 ke pertidaksamaannya. X ditambah 2Y lebih besar dari atau sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 0 ditambah Y-nya juga kita ganti dengan 0. 2 kali 0 hasilnya 0. Apakah benar 0 lebih besar dari atau sama dengan 4? Benarkah 0 lebih besar dari 4? Tidak, 0 harusnya lebih kecil. Artinya si titik 0,0 ini tidak berada di daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya ada di mana? Ada di atas garis. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Ini namanya daerah himpunan penyelesaian, berarti berada di atas garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, itu cara memperoleh daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat soal berikutnya, ini kasusnya terbalik ya. Diketahui daerahnya udah ada nih, daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir atau yang dikasih garis merah. Nah, tentukan katanya pertidaksamaannya pada daerah yang diarsir ini. Nah, jadi pertidaksamaannya bagaimana nih? Nah, untuk menyusun pertidaksamaannya, kita perhatikan dulu sekarang titik yang memotong sumbu Y dan titik yang memotong sumbu X. Di sini yang sumbu Y dulu, titiknya di sini ya. Kebetulan dia berada di angka 4. Maka pertidaksamaannya menjadi, nah kalau berada di sumbu Y jadi 4X. Kemudian kita lihat yang di sumbu X. Di sini dia berada di angka 2. Nah, berarti plus 2Y. Jadi ditukar ya. Nanti Y jadi X, jadi ditambahkan dengan X, 4X yang berada di sumbu X ditambahkan dengan Y. Jadi 4X ditambah 2Y. Nah, tinggal dikalikan saja. 4 dikalikan 2. Di sini tandanya masih tanda tanya. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah
8. Nah, jadi tanda ini harusnya bagaimana nih? Untuk mengetahui tandanya apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, maka kita uji dengan salah satu titik. Titik yang mana yang harus kita ambil? Titik yang berada di daerah penyelesaian. Nah, terserah kalian mau ambil titik yang mana saja. Yang penting titik tersebut harus berada di daerah penyelesaian. Misalkan kita ambil 0,1 aja ya, X-nya 0, Y-nya 1, misalkan titik di sini. Kebetulan kan titik ini juga masih berada di daerah penyelesaian. Titiknya yang kita ambil adalah 0,1. Tapi kalau kalian mau ngambil 0,0, min 1, min 1, mau 0,2, mau min 1,1 juga boleh. Yang penting titiknya berada di daerah penyelesaian. Oke, kita ambil titiknya 0,1. Nah, maka hasilnya menjadi 4, X-nya dikalikan 0, ditambah 2, Y-nya dikalikan 1. Nah, 4 kali 0 hasilnya 0, 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan saja 2 dengan 8. 2 apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, 2 lebih kecil dibanding 8. Nah, berarti, tapi kita lihat juga tanda garisnya ya. Garisnya apakah putus-putus atau penuh? Ternyata garisnya penuh, maka menggunakan tanda sama dengan, sehingga hasilnya 2 lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, yang atas juga sama. Sehingga kesimpulannya, daerah himpunan penyelesaian tersebut memiliki pertidaksamaan 4X ditambah 2Y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Nah, kalau misalkan mau disederhanakan juga boleh ya. Kebetulan 4, 2, dan 8 masing-masing bisa kita bagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, maka ini jawabannya. Yakni 2X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.